Gadis itu bernama Yu Guansun. Yu Guan dikenal sebagai gadis cerdas yang dapat menghafal kalimat hanya dengan satu kali mendengarnya. Lalu apa yang dia lakukan sehingga sebuah kuil dibangun untuk menghormati jasanya? Mari kita simak selengkapnya. Sejak penjajahan Jepang, Korea memperjuangkan kemerdekaan di dalam dan di luar negeri. Sejak 1 Maret 1919, demonstrasi nasional terjadi selama 2 bulan untuk kemerdekaan Korea. Namun, Jepang membunuh 2.500 orang dan menangkap 47.000 lainnya. Kemudian kita dibawa ke awal film dengan menampilkan seorang gadis dengan kaki dan tangan diborgol, berjalan ringkih tanpa melihat karena matanya ditutup. Sebelumnya gadis itu difoto untuk mengambil identitas. Gadis itu bernama Yu Guansun, seorang gadis yang memotori gerakan kemerdekaan Korea. Yu Guansun divonis total 8 tahun. Vonis 5 tahun pada persidangan pertama dan vonis 3 tahun pada persidangan ulang karena menghina pengadilan yang menurutnya tak adil. Lalu Yu Guansun diancam oleh kepala penjara. Yu Guansun hanya mengedipkan mata dengan wajahnya yang penuh luka lebam. Ironisnya, seorang Korea yang bernama Nishida baru diangkat jadi polisi oleh Jepang. Nishida ingin menjadi warga negara Jepang seutuhnya. Kemudian Yu Guan sampai di sel wanita nomor 8. Ia sangat terkejut karena ternyata dalam sel tersebut terdapat puluhan wanita Korea. Dengan jumlah tahanan yang banyak, untuk tidur pun mereka kesulitan. Di dalam sel ada seorang ibu yang mengenal Yu Guan. Anaknya ditikam saat protes terjadi. Ibu itu menganggap Yu Guan lah yang harus bertanggung jawab atas kematian anaknya. Lalu para wanita di sana mulai jalan berkeliling. Itu dilakukan agar kaki mereka tidak bengkak karena selalu berdiri. Para tawanan wanita itu dijatah masing-masing 1 kepala nasi dalam kotak. Jatah makanan diberikan 3 kali sehari. Yu Guan memberikan jatah nasinya pada ibu yang membencinya. Tapi ia melempar nasi tersebut. Lalu nasi itu dipungut oleh Kwon Aera, teman Yu Guan saat bersekolah. Ada pula Kim Hwang-wa, seorang wanita penghibur, dan mengatakan bahwa Kwon Aera sempat mogok makan di sana. Selanjutnya untuk menghibur hati mereka, para tahanan wanita mulai bernyanyi. Lagu yang mereka nyanyikan ini berjudul Arirang, yaitu lagu persatuan Korea. Lantas, sipir wanita yang berjaga di sana menegur para tahanan untuk berhenti. Yu Guansun mengatakan bahwa mereka mirip katak yang berhenti saat ada manusia. Lalu mereka pun mulai berbunyi seperti katak. Sipir wanita menegurnya lagi. Lalu Yu Guan mengatakan, "Kami bukan katak," dalam bahasa Jepang. Mereka kembali bernyanyi, lantas nyanyian mereka diikuti oleh para napi di sel nomor lainnya. Hal ini membuat sipir wanita geram, lalu melaporkan kepada kepala keamanan penjara yang bernama Kishishi Shintaro. Shintaro menugaskan Nishida untuk mencari tawanan yang fasih bahasa Jepang. Kemudian Nishida pun datang ke sel tahanan. Nishida memancing tahanan dengan memerintah duduk dalam bahasa Jepang. Lalu Lee Oki menuruti perintah tersebut, yang menandakan ia mengerti bahasa Jepang. Namun Yu Guan menyahut dengan mengucapkan, "Kami bukan katak," untuk melindungi Lee Oki. Seketika pun para wanita lain menyahut, "Kami bukan katak," untuk membela Yu Guan. Shintaro mengatakan Korea hancur karena kurangnya persatuan, sambil menginjak kaki Nishida. Shintaro menugaskan untuk memberhentikan jatah makanan kepada tahanan para wanita. Dan kini, selain tidak bisa tidur, para tahanan juga kelaparan.
Mereka saling berbincang agar lupa bahwa hari itu mereka belum makan. Dalam rasa laparnya, Yuguan mengingat saat dia dan keluarganya tengah berdoa untuk makan bersama. Saat ayahnya sedang khusyuk berdoa, Yuguan diam-diam memakan nasi lebih dulu. Dan tiba-tiba ada kelabang yang membuat tangannya terperenjat. Ayahnya lantas melanjutkan doa untuk makan. Saat hendak makan, tiba-tiba datang 2 tentara Jepang dengan menendang pintu rumah mereka. Keluarga Yuguan tengah diintai sejak lama sebagai pelopor kemerdekaan. Namun, Yuguan berhasil membawa dokumen-dokumen penting lalu pergi. Cerita kembali ke masa kini. Akhirnya, para tahanan mendapat jatah makan kembali setelah sebelumnya ditahan. Namun tentu saja kasus mereka sebelumnya tidak serta-merta dianggap selesai. Jepang melakukan pendekatan yang lebih ramah untuk mengungkap siapa orang yang pertama mengucapkan "kami bukan katak". Lantas, semua orang dipanggil untuk alasan kesehatan, yang tujuan sebenarnya adalah untuk menginterogasi. Setelah interogasi selesai, polisi Jepang segera membawa Yuguan dengan paksa. Semua sadar betul ada yang mengadukan Yuguan, dan di antara perempuan yang diinterogasi ada seorang wanita yang hamil yang paling memungkinkan untuk mengadukan Yuguan. Selanjutnya Yuguan dibawa ke sebuah ruangan. Di sana ia melihat helaian rambut yang bergeletak di lantai. Terlihat alat yang bergantungan di sana. Yang tidak lain, ruangan itu adalah ruangan untuk menyiksa manusia. Lalu, Shintaro dan Nishida mendatangi Yuguan. Yuguan berani menolak perintah Shintaro untuk duduk, dan selanjutnya ia dipukuli oleh saudara sebangsanya sendiri. Lantas, Shintaro menyuruh Nishida untuk menggantung Yuguan. Kedua tangan Yuguan diikat, lalu ditarik menggantung. Setelah dipukuli, Shintaro membuka pakaian Yuguan. Konon, wanita Korea akan bunuh diri bila pria selain suami mereka melihat mereka tidak berpakaian. Setelah beberapa hari digantung, Yuguan sudah tak sadarkan diri. Namun Shintaro belum puas dan menghukumnya dengan cara mengikat Yuguan di sel dinding. Kaki, tangan, dan lehernya diikat menempel ke dinding. Bahkan kepalanya hanya bisa menoleh beberapa derajat saja. Di sana ada seorang pria yang juga ditahan, lalu berkenalan dengan Yuguan. Pria itu ternyata satu sel dengan seorang kakak laki-laki Yuguan. Lalu Yuguan teringat saat ia sedang mempersiapkan bendera untuk demonstrasi di sebuah gereja. Saat itu kakak Yuguan diam-diam membuat stempel bendera untuk memudahkan pekerjaan Yuguan. Kembali ke masa kini. Beberapa hari kemudian, tahanan laki-laki di samping Yuguan dibebaskan. Seketika ia jatuh seperti patung karena berhari-hari di sel dinding tanpa bergerak membuat tubuhnya kaku. 1 minggu ditahan di dalam sel dinding. Untuk berbicara pun Yuguan tak mampu. Ia hanya dapat mengeluarkan air mata. Lalu Yuguan teringat saat aksi demonstrasi damai berlangsung. Saat itu pria dan wanita Korea turun ke jalan tanpa senjata untuk menyuarakan kemerdekaan atas negara mereka. Guangsang sangat dikenal sebagai pelopor perjuangan tersebut. Lalu, tidak lama, datang tentara Jepang dengan bendera Korea di mobil mereka. Seketika, Yuguan menyadari ada yang tak beres dengan situasi itu. Dan benar saja, ternyata tentara Jepang menembaki dan membunuh para demonstran secara brutal. Kedua orang tua Yuguan meninggal pada saat itu. Ayahnya ditembak dan ibunya disayat bayonet. Lalu, ia dan kakak laki-lakinya ditahan. Cerita kembali ke masa kini. Akhirnya, Yuguan dibebaskan dari sel dinding. Yuguan benar-benar hanya bisa bernafas pada saat itu. 2 orang tahanan wanita diminta untuk memindahkannya. Para tahanan wanita menangis melihat kondisi Yuguan. Beberapa hari kemudian kondisinya mulai pulih. Yuguan diberi tempat duduk oleh para tahanan wanita. Seiring hari berganti dan waktu berlalu,
nampak air ketuban keluar dari dalam sel tahanan wanita. Tidak lama, wanita itu dibawa dengan gerobak untuk persalinan. Selanjutnya, musim dingin datang dan salju mulai turun. Bayi yang baru lahir ke dunia itu harus merasakan sesak dan dinginnya penjara. Yuguan menghangatkan popok bayi itu di badannya agar cepat kering. Tanpa persediaan air dan popok yang memadai, sangat sulit membayangkan merawat bayi dalam kondisi tersebut. Bahkan, bayi itu minum dari lelehan es di ventilasi penjara. Itu merupakan air terbaik yang dapat ibunya berikan. Setelah musim berganti, Yuguan kembali fokus pada rencananya. Kini ia meminta pekerjaan dari penjara agar bisa memantau situasi di luar. Nishida segera melapor pada Shintaro. Kemudian, dengan bengisnya, Shintaro justru akan memberikan pekerjaan terberat di penjara. Akhirnya, Yuguan dipekerjakan di tempat pencucian pakaian. Meski begitu, gerak-geriknya tetap terus dipantau oleh Nishida. Yuguan menyampaikan rencana protesnya di penjara. Namun, Kim Hwang dan Kwon Aera, rekan senasibnya di penjara, sangat khawatir karena rencana tersebut terlalu berbahaya. Bekerja di tempat pakaian dengan bahan kimia yang keras membuat kulit tangan Yuguan terkelupas. Lalu, tiba-tiba seorang sipir memanggilnya. Yuguan diminta menemui Nishida di sebuah koridor. Di sana, Nishida memperingatkan Yuguan agar tidak membangkang, agar bisa bertahan. Namun, Yuguan tetap acuh pada Nishida. Di situ Nishida terlihat kesal, namun tidak menyakiti Yuguan. Lantas Yuguan menanyakan tanggal berapa hari itu. Ia mengatakan ingin memperingati kematian kedua orang tuanya. Dan akhirnya Nishida memberitahu tanggal hari tersebut. Dimulai dari hari itu, Yuguan mulai mengumpulkan batu untuk menghitung mundur hari jadi Korea. Yuguan juga menanyakan pada pengumpul pakaian tentang keadaan sel pria, tempat kakaknya ditahan. Namun, pria tersebut tidak menjawab, seolah enggan diberi pertanyaan. Tiba-tiba hujan turun. Yuguan menikmati setiap butiran air hujan, seolah itu adalah hujan terakhir yang bisa ia rasakan. Lalu Lee Oki menceritakan bahwa ia tidak pernah menyesal untuk ikut protes. Ia menyaksikan secara langsung saat tentara Jepang memotong kedua lengan kakaknya, selagi ia memegang bendera Korea. Selanjutnya, Kim Hwa bercerita sebagai gadis penghibur, mereka hanya dijadikan mainan pemuas oleh Jepang. Para wanita tersebut seolah tidak lebih dari sebuah toilet umum. Selanjutnya, tepat pada 1 Maret 1920, Yuguan pingsan di atas pakaian di tempat pencucian. Seorang sipir segera menyuruh tahanan wanita lain untuk membawanya kembali ke dalam sel nomor 8. Dan ternyata Yuguan hanya berpura-pura agar bisa kembali ke dalam sel. Ia mengajak Kwon Aera dan tahanan lain untuk mendeklarasikan kemerdekaan Korea. Lalu tepat pada jam 2 siang, Yuguan Sun mendeklarasikan kemerdekaan Korea di hadapan para tahanan wanita. Teriakan kemerdekaan mereka didengar di seluruh penjara dan memicu 3.000 orang lain dalam penjara ikut meneriakan kemerdekaan Korea. Gemuruh teriakan tersebut terdengar sampai keluar penjara, hingga memicu rakyat Korea untuk turun ke jalan menyuarakan kemerdekaan. Jepang segera bertindak dan mengerahkan seluruh polisi di sana. Rapat dadakan pun digelar. Shin berniat menyingkirkan pemimpin aksi tersebut. Lalu, saat keluar dari ruang rapat darurat tersebut, Shintaro mendapatkan informasi pelaku utamanya dari Nishida. Mereka pun segera menuju sel 8 untuk menjemput Yuguan Sun. Yuguan Sun dibawa secara paksa. Sebelum keluar, ia meludahi wajah Shintaro. Ia dibawa ke ruang interogasi. Lalu Shintaro mempertanyakan siapa yang menyuruhnya melakukan hal tersebut. Kemudian Yuguan menjawab, orang Jepang brengsek. Lantas kedua tangan Yuguan diborgol. Sebelum disiksa, Yuguan mengatakan bahwa Jepang akan hancur. Lalu mulailah Yuguan mendapatkan penyiksaan yang sangat tidak manusiawi. Dimulai dari ujung jarinya, kemudian menjalar pada kuku tangannya.
Teriakannya melengking keluar ruang penyiksaan. Selanjutnya, pemerintah Jepang memberikan separuh remisi pada tahanan untuk mencegah protes berlangsung. Lalu di dalam tahanan pria, Yong Seok mendengar kabar bahwa Yu Guansun diisolasi di sel bawah tanah. Di sel isolasi tersebut, kaki dan tangan Yu Guan dirantai. Ruangan itu tidak mendapat cahaya kecuali celah untuk memberi makan. Selanjutnya, para tahanan wanita dibebaskan. Deoki menandatangani kebebasannya dengan kata merdeka dalam bahasa Korea. Di luar penjara, untuk pertama kalinya, Hwan Aera tersenyum. Itu karena ia telah mendapat kabar bahwa pemerintah sementara Korea telah dibentuk di Shanghai. Sementara Yu Guan dibawa kembali ke ruang interogasi. Di sana, Shintaro mengabarkan Yu Guan bahwa hukumannya telah dikurangi separuh. Namun, reaksi Yu Guan berkata bahwa ia tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah tahanan. Perkataannya itu membuat Shintaro sangat murka. Shintaro menendangi bagian perut Yu Guan agar ia tidak bisa mempunyai keturunan. Seketika lantai tahanan digenangi darah Yu Guansun. Seorang pekerja diperintahkan untuk membersihkan darahnya dan membawanya ke dalam sel. Dengan luka parah, Yu Guansun dikembalikan ke sel wanita tanpa pengobatan. Entah bagaimana rasa sakit lahir dan batinnya yang ia rasakan pada saat itu. Yu Guansun terbangun saat sinar matahari menyentuh wajahnya. Yu Guan duduk untuk makan. Tampak darah dari luka-lukanya masih mengalir. Namun, seolah Yu Guan sudah tak merasakan rasa sakit, meski lukanya sangat parah. Lalu kepala penjara menegur Shintaro karena ia menolak 12 kunjungan Yu Guansun dalam 3 bulan terakhir. Akibat teguran tersebut, Yuan Seok dan Kim Hwang diizinkan untuk menjenguk Yu Guansun. Namun saat itu, Yu Guansun sudah sangat lemah, hingga tak mampu berjalan dengan baik. Ia berpegangan pada tembok untuk menemui kakak dan teman seperjuangannya. Kim Hwan meminta Yu Guan untuk bertahan agar mereka dapat melakukan aksi protes bersama-sama lagi. Namun Yu Guan tahu betul bahwa hidupnya sudah tidak lama. Setelah menjenguk Yu Guan, sahabat dan kakak Yu Guan melanjutkan perjuangan di luar penjara. Di situasi lain, identitas Nishida, sipir si pengkhianat, terungkap. Nama aslinya adalah Chon Yong. Di balik sikap kerasnya di penjara, ternyata Chon Yong hanya seorang pengecut. Dalam penjara, Yu Guansun sudah tidak dapat menyentuh makanannya lagi. Tindakannya itu membuat pekerja yang membagikan makanan bingung. Selanjutnya Yu Guan menatap langit-langit penjara, lalu perlahan-lahan matanya mulai terpejam. Yu Guansun wafat pada 28 September 1920, 2 hari sebelum hari kebebasannya di penjara. Jasadnya disemayamkan di pemakaman Taiwan, namun hilang pada tahun 1939 saat pemakaman itu diubah menjadi lapangan udara oleh Jepang. Sementara Chon Yong, si sipir pengkhianat, ditahan pada tahun 1949 oleh Komite Investasi Kegiatan Anti Nasional.